Baik pemirsa Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama Republik Indonesia, kita masih membahas materi kimia hari ini dan tetap saja masih Bu Marina, kita tidak ganti-ganti narasumbernya. Akan repot nanti kalau ganti-ganti. Ibu sudah menjelaskan hingga tadi menjelaskan uji karbohidrat ya. Tadi kita kesulitan kalau siswa menemukan guru menyampaikan materi ini ke siswa adalah kita harus melakukan uji coba. Nah, mungkin untuk lebih membantu uji karbohidrat ini mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya untuk kita menguji karbohidrat ini. Ya, Mas Amar, memang dalam pembelajaran kimia ini kita harus menerapkan metode eksperimen karena di sini siswa harus nyata gitu ya, harus nyata. Jadi mengapa kita harus belajar karbohidrat? Karena kita bisa mengetahui kandungan-kandungan yang ada pada makanan. Nah, untuk uji karbohidrat ini kita bisa menggunakan reaksi-reaksi antara lain reaksi Fehling, ada reaksi Benedict, itu ya Mas Amar ya. Nah, jadi seperti misalnya nanti kita akan lakukan percobaan untuk uji monosakarida, dipakai di sana adalah uji glukosa. Nah, di sana digunakan reaksi Fehling. Reaksi Fehling, nanti caranya ya Mas Amar, langkah-langkahnya apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Harus disiapkan. Tentunya kita harus siapkan alat-alat dan bahannya, ya. Kemudian seperti tabung, iya, mungkin? tabung reaksi, ya. Kemudian ada apa ya, penjepit tabung, ya. Tabung. Terus harus rak tabung reaksi, ya, raknya. Kemudian ada di sini juga ada lumpang, ya. Kemudian ada pemanas spiritus, ya. Nah, jadi kalau ini namanya apa Bu? Kalau yang ada di kalau ini lumpang porselin ya, Mas Amar ya. Ya. Ini termasuk salah satu yang disiapkan. Iya, betul. Baik. Ya, nanti kita lihat di tayangan. Pada tayangan nanti kita lihat di sini. Ya. Kita tuangkan, kita masukkan glukosa. Kita masukkan glukosa ke dalam tabung reaksi. Ya. Kemudian kita uji dengan Fehling A dicampur dengan Fehling B. Nah, kita masukkan beberapa tetes ke dalam glukosa, kemudian kita panaskan untuk supaya bereaksi, atau bisa juga digunakan penangas air juga bisa. Kemudian kita tunggu prosesnya. Ternyata di sini kita lihat sedikit demi sedikit terbentuk endapan merah. Ya, jadi glukosa tadi direaksikan dengan Fehling membentuk endapan merah. Nah, di dalam Fehling ini terdapat ion CO2+ yang kemudian ternyata direduksi oleh glukosa. Jadi glukosa bersifat sebagai gula prereduksi. Dia mereduksi CO2+ menjadi Cu+, sehingga terbentuk endapan merah ini. Itu yang menyebabkan endapan merah ini, iya, Bu, ya? Itu yang menyebabkan endapan merah, ya. Jadi ada gula prereduksi, ya. Jadi CO2+ tereduksi menjadi Cu+ karena ada glukosa itu tadi. Ya. Kalau fruktosa tidak bisa, ya, tidak bisa mereduksi. Kemudian tadi monosakarida, ya. Mas Amar, sekarang kalau kita coba di sakarida. Nah, di sakarida yang sehari-hari kita temui misalnya gula, gitu ya, gula. Nah, gula tadi kan sudah dalam tayangan sebelumnya bahwa gula bukan gula prereduksi. Gula pasir, maksudnya gula pasir atau sukrosa itu kan bukan merupakan gula prereduksi karena tadi tidak ada C anomer yang bebas tadi ya. Nah, sehingga kalau sukrosa direaksikan dengan reduktor, dia tidak bisa direaksikan dengan suatu reaksi gitu ya, tidak bisa dia gula itu tidak bisa mereduksi, ya. Jadi dia tidak bersifat reduktor, ya, tidak bisa. Iya. Nah, nanti kalau gula di sini, kalau gulanya ini kita hidrolisis dulu. Jadi gula tadi kan termasuk gula, maksudnya gula sukrosa ya, sukrosa atau gula pasir tadi, karena dia termasuk dalam disakarida, ya, maka kita bisa uraikan dulu, hidrolisis dulu, menjadi monosakarida menggunakan asam klorida.
menggunakan asam klorida. Jadi di sini ditetesi asam klorida terlebih dahulu, gulanya. Setelah itu dia akan mengalami hidrolisis. Maka hidrolisis itu akan menghasilkan monosakarida. Nah, baru itu kita tetesi valine A dan valine B. Ya. Nah, setelah ditetesi kita lihat di sini seperti tadi kita panaskan juga terbentuk endapan merah. Ya, jadi yang penting dalam percobaan ini kita harus hidrolisis dulu tadi, karena di sakarida tadi ya sukrosa tadi kita hidrolisis, baru kita reaksikan dengan valine A, valine B. Itu untuk uji karbohidrat. Kita lanjutkan materinya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Maka itu pemirsa Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.